Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, awali hari dengan bismillah. Kembali lagi di channel Kuis Nama Syitoh. Hai, apa kabar semuanya teman-teman onlineku? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan murah rezeki, panjang umur, kesehatan, keselamatan serta kehidupan yang barokah. Dan kalian para pejuang garis 2 semoga segera diberikan momongan ya. Amin amin Allahumma amin. Sebelum nonton videoku, yang belum subscribe dulu ya. Yang belum like, di like dulu. Dan yang belum nyalakan loncengnya, nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi waktu aku upload video terbaru. Perkenalkan teman-teman semua, aku adalah ibu rumah tangga dari desa. Aku berasal dari kota kecil, kota Kudus, dan sekarang aku tinggal di desa di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Dan videoku kali ini aku lagi nyuci ya teman-teman. Kalian jangan salfok sama dinding bilik yang warnanya hitam itu, karena dulu waktu sebelum rumah ini aku pasang keramik. Dapur ini adalah dapur untuk tungku kayu ya teman-teman. Sembari aku nyuci baju, aku giling baju, aku mengeringkan baju deng. Lanjut, aku ini sambi-sambi untuk melelehkan ini margarin ya teman-teman. Ceritanya aku mau bikin kue gitu, pesanan ulang tahun, tapi ternyata waktu aku bikin kuenya tuh nggak nge-record ya. Awalnya sih pengen nge-record gitu waktu bikin kue, bikin pesanan gitu, tapi kayaknya ribet gitu ya, jadi aku nge-recordnya waktu ngelelehin ini aja, margarin aja kayak gitu ya teman-teman. Dan selesai melelehkan margarin, aku kembali lagi ke mesin cuci buat ngeluarin pakaian dari pengeringnya teman-teman. Dan di sampingnya itu di tangki penggilingan aku isi air lagi karena aku sebenarnya mau nyuci lagi, cuman gak kerikot ya teman-teman. Setelah ini aku udah nggak ngerekod di bagian cuci mencuci lagi, seperti itu. Dan aku biasanya jemur-jemur bajunya itu di dalam rumah ya teman-teman, tapi ini juga nggak ke-record. Lanjut, setelah mencuci baju alias ngeluarin baju dari mesin cuci ya, aku lanjut mau bongkar belanjaan. Aku beli beras 4 kilo, ini harganya 15.000 karena di sini ada dua pilihan ya teman-teman, 14,5 sama 15.000. Sebenarnya ada yang 16 sama 17, tapi aku belinya yang 15.000. Dan ada sampo satu renteng itu 5.000, ada sabun satu pak isi 4 12.000, sabun cuci baju liquid aku pakai setengah renteng aja 5.000. Terus tadi ada serbuk Sepin buat ngebersihin, buat matiin ini apa namanya, serangga-serangga. Terus aku beli Soklin lantai harga 1.000. Terus kaldu aku beli satu renteng itu 5.000 rupiah. Biasanya aku pakai kuning, tapi yang kuning stoknya habis, jadi aku pakai kaldu merah. Dan ini tepung serbaguna aku beli 3 itu 5.000, satunya 2.000. Kalau beli 3 5.000 sekalian. Aku mau tadi itu yang terakhir apa tadi namanya, teh Zlimam, teh endorse. Terus aku belum bikin video ya teman-teman. Terus lanjut, setelah bongkar belanjaan, lanjut aku tata di rak sederhana ini ya teman-teman. Ini rak kayu, ini Pak suami yang bikin, karena Pak suami memang tukang kayu ya teman-teman. Jadi sesuai requestan gitu, kalau ada yang mau minta dibikinkan lemari, kursi yang ukir-ukiran juga bisa. Terus buffet, terus ada ini apa namanya, untuk tempat tidur itu ya, apa sih namanya kalau di sini tuh, di bahasa Jawanya tuh bale ya teman-teman, kerangka tempat tidur gitulah ya pokoknya. Dan lanjut, udah selesai buat nata di rak sederhana. Lanjut aku mau nge-refill beras. Ini aku dispenser beras beli di Shopee, dan ini aku berasnya nggak perlu aku tampih ya teman-teman karena udah bersih gitu, karena ini nggak ada beras petani, jadi aku beli berasnya beras dari toko. Dan selesai aku refill di dispenser beras ini, aku langsung kembalikan ke tempatnya, yaitu di atas kulkas, tapi aku nggak nge-record.
Selesai ngerefill beras, lanjut aku mau bikin buket ya teman-teman. Tadi ceritanya selesai nyuci itu aku udah mandi, makanya udah ganti kaos setelan warna pink gitu. Lanjut ini aku bikin buket buat saudara. Terus setelah bikin buket itu langsung aku meluncur ke rumah sakit nganter adik sepupunya Pak Suami ya teman-teman, anaknya bibinya Pak Suami yang ada di Batam, ke rumah sakit untuk periksa dan opnam gitu ya teman-teman, karena ada sakit lambung. Terus aku diberi mandat oleh ibunya untuk nungguin di rumah sakit gitu ya teman-teman, karena keluarganya itu di Batam semua, sedangkan adikku ini namanya Ayunda, dia sekolah dan mengaji di pondok pesantren di Kudus gitu ya teman-teman. Dan ini posisinya di rumah sakit Rembang. Dia mau jalan-jalan keluar, kata dokternya, supaya pikirannya bisa fresh, terus biar bisa cepat pulih dan sembuh gitu ya teman-teman. Karena ini memang masih anak-anak, masih 12 tahun ya umurnya, jadi dia masih boleh mainan di taman. Sebenarnya dia tuh bongsor banget ya teman-teman, maksudnya udah seaku aja gitu, tapi padahal dia tuh masih 12 tahun ya teman-teman. Jadi di sini tuh semua kebutuhanku itu dicukupin sama bibiku, karena kan butuh ada makan segala macam, itu aku beli sendiri, nggak boleh ya teman-teman. Dan lanjut ini tuh adikku udah waktunya makan. Ini jatah makan dari rumah sakit itu sayur asem ikan bandeng ya teman-teman, sama tahu, sama bukan tahu, apa sih, telur ya, tahu deng, tahu, iya tahu kayak dibumbuin gitu loh, perkedel, iya perkedel tahu, sama sayur asem ikan bandeng. Terus adikku minta makannya di bawah aja mbak. Oke, mau minta makan di kursi aja ya teman-teman, karena ini udah agak enakan. Sebenarnya di rumah sakit tuh genep udah 5 hari ya teman-teman. Iya bener, di rumah sakit itu 5 hari, jadi tugasku ya nemenin gitu ya. Kalau yang nemenin itu nanti bibiku yang lain itu pasti nggak biasa gitu ya teman-teman, nanti bingung waktu mau ngurus administrasinya, waktu beli makan di luar gimana, kayak gitu-gitu ya. Terus adikku juga kan ada disuruh beli obat di apotik luar rumah sakit juga, nanti kan bakalan bingung gitu ya, jadi aku yang nungguin. Jadi aku nunggu sendiri, cuman kadang itu ada saudara yang jenguk kayak gitu ya teman-teman. Ini adikku udah waktunya makan, aku minta doanya ya teman-teman, semoga adikku ini udah nggak kumat-kumatan lagi. Ini video udah lama ya teman-teman, jadi ini opnamnya itu dulu waktu bulan Januari, sedangkan ini bulan Maret ya teman-teman. Mungkin aku uploadnya sebelum puasa, sehari sebelum puasa, atau kalau enggak waktu puasanya, aku nggak tahu deh. Dan ini adikku udah mulai makan, alhamdulillah udah mulai lahap makannya. Adikku sakit mah lambung ya teman-teman, jadi mohon doanya semoga sakitnya tuh nggak kambuh lagi, nggak kumat-kumatan lagi, amin. Karena kasihan ya teman-teman, jauh dari orang tua, karena kan posisinya memang di pondok pesantren gitu ya, dan juga di luar kota dari tempatku tinggal sekarang. Dan malah dia mondoknya itu di tempat kelahiranku, di kota kelahiranku. Dan lanjutnya teman-teman, tadi udah nemenin Ayunda makan, terus lanjut aku mau beresin ini meja, aku mau tata-tata gitu ya, maksudnya aku pinggir-pinggirin gitu, karena biasanya kalau kasih ada petugas ngasih jatah makan itu biasanya tuh ditaruh di atas meja kayak gitu. Dan kadang juga ada yang ditaruh ini ya di tempat yang seperti di video itu loh teman-teman. Jadi antisipasi aja kalau misalkan ada yang datang kasih makan petugasnya, jadi lemarinya tuh udah beres gitu ya. Dan lanjut ini tuh udah sore, udah waktunya mau makan, tapi adikku aku suruh minum obat dulu, karena sebelum makan tuh harus minum obat ya teman-teman. Terus minta diantarin ke kamar mandi.
Jadi aku anterin ke kamar mandi, terus dia bisa di dalam sendiri bisa. Lanjut aku mau beresin tempat tidurnya dulu ya teman-teman. Mau ngelipet ini apa namanya, selimutnya, karena katanya tuh gerah, jadi dia nggak usah pakai selimut gitu katanya. Ini udah aku selesai untuk merapikan kasur-kasurnya, tempat tidurnya ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Kalau aku pasang botol infusnya tuh mesti naik dulu, karena ini bednya itu nggak bisa aku pendekin, karena dia bed lama ya, bukan yang terbaru ya. Kalau yang terbaru tuh kan bisa dinaik turunin untuk tinggi kaki ranjangnya itu ya. Kalau ini enggak, ini udah stuck di sini aja, tinggi banget. Jadi aku mesti naik sebelah kakiku. Oh, ternyata dia minta diselimutin ya teman-teman. Berarti yang waktu AC-nya mati itu yang kemarinnya lagi. Ini masih di 1 hari ya teman-teman, jadi nggak ganti baju gitu ya. Ini udah wayahnya minum obat buat makan nanti sore. Jadi obatnya itu ada 2 macam yang diminum sebelum makan, terus nanti setelah makan ada 2 macam juga kayak gitu. Dan sekarang alhamdulillah tuh adikku udah sehat, udah balik ke pesantren lagi, dan ibunya itu ikhtiar buat beliin adikku itu apa sih namanya, sereal yang dari umbi Garut itu ya teman-teman, sama madu herbal gitu buat sakit mah. Semoga aja udah nggak kumat-kumatan lagi ya Allah, karena memang kalau sakit mah itu sembuhnya lama ya teman-teman. Memang harus dari kita sendiri yang bisa jaga pola makan, pola makan, pola tidur, pokoknya yang sehat-sehat, dan nggak boleh punya pikiran stres gitu. Maksudnya pikiran juga harus dijaga kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih karena sudah mau menonton video sederhanaku ini. Dan ini aku lagi keluar ke apotek ya teman-teman, beli obat yang harus ditebus di luar rumah sakit. Terus adikku minta dibeliin camilannya nggak boleh sembarangan, jadi aku belinya yogurt sama melon, itu yang boleh untuk sakit mah ya teman-teman. Setelah aku beli camilan buat adikku, aku langsung kembali ke kamar. Ternyata ini infusnya itu bengkak ya teman-teman, karena emang udah 5 hari. Kadang kan ada yang kalau terlalu lama itu bisa bengkak gitu, jadi sakit terus berdarah, terus makanya minta dilepas aja kayak gitu. Dan ini memang bener-bener sakit, jadi dia tuh aku tawarin kasih fresh care ya, terus dia mau. Terus aku pijit juga, agak keras gitu ya di ototnya, jadi aku pijit secara halus sih, cuman aku oles-oles aja kayak gini biar agak reda gitu ya, kayak gitu deh pokoknya. Terima kasih ya teman-teman udah mau nonton, nyimak videoku ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan bosan nonton videoku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.